Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrul Nada, biasa dipanggil Nada, dengan NIM 1120 11 542. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan. Saya akan menjelaskan ini untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah manajemen SDM lanjutan yang dosen pengampunya Bapak Muhammad Ehsan Eskom MM. Ya, langsung aja kita bahas dalam materi ini. Biasanya kan dalam perusahaan antara kontak pekerja dan perusahaan itu kan mempunyai naskah perjanjian. Itu tuh biasanya ada dua, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Biasanya itu kan ada dua rangkap ya. Rangkap pertama itu untuk pihak pertama dan rangkap kedua itu untuk pihak kedua. Biasanya tuh untuk sama-sama pihak tuh untuk sama-sama jelas gitu dalam perjanjian kontrak kerja tersebut. Biasanya itu tuh sebagai bukti untuk karyawan dan perusahaan dengan masing-masing pihak gitu ya, supaya lebih jelas. Tapi dalam aktualnya sering kejadian di mana karyawan tidak mendapatkan surat perjanjian tertulis yang sudah ditandatanganinya, atau dapat dengan fotokopinya aja. Dan karyawan ini tuh dengan terima aja, kayak yang penting tuh udah tanda tangan kontrak dan sebulan kemudian tuh udah gajian gitu. Terus kalau misalkan kayak gitu tuh buat apa lagi surat perjanjian kalau di akhir bulan tuh udah bisa gajian gitu. Di dalam surat perjanjian ini tuh biasanya ada hak dan kewajiban kita sebagai karyawan gitu ya. Kayak bagaimana gaji yang akan dibayar tuh tiap tanggal berapa aja, terus kayak bonus apa aja yang bakal kita dapat, terus kayak misalkan intensif lain-lainnya gitu ya. Terus kalau misalkan nggak sesuai sama surat perjanjian tersebut, biasanya tuh kita bisa menuntut perusahaan atas apa yang nggak sesuai gitu sama surat perjanjian tersebut. Jadi surat terangkap ini tuh bisa menjadi bukti kita sebagai referensi ke perusahaan gitu. Masalahnya tuh jadi bagaimana kalau misalkan perusahaan itu tuh tidak sesuai sama hak dan kewajiban apa yang bakal kita dapat, solusinya tuh bagaimana? Hubungan di antara perusahaan dengan karyawan secara hukum itu dinamakan dengan hubungan kerja. Dasar hubungan kerja ini adalah perjanjian hubungan kerja. Syarat perjanjian hubungan kerja ini adalah hubungan kerja. Tanpa adanya perjanjian hubungan kerja ini itu tidak bakal adanya hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan. Karena ini tuh sebagai syarat gitu. Karena perjanjian pekerjaan itu tuh ada dalam tertulis maupun tidak tertulis gitu. Karena dalam tanda tangan kontrak itu hubungan kerja itu tuh sebagai PKWT itu, karena perjanjian hubungan kerjanya itu tuh wajib dibikin secara tertulis gitu. Secara hukum perjanjian jenis apapun itu tuh di dalamnya terdapat hak dan kewajiban. Jadi perjanjian kerja itu mengatur secara khusus berlaku dan memikat hanya untuk satu orang karyawan saja. Kayak misalkan sesuai dengan job yang dikerjakannya atau dengan gaji yang akan dia dapat gitu ya. Jadi isi perjanjian kerja itu nggak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, nggak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan atau dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Kalau misalkan bertentangan
perjanjian pekerjaan itu tuh akan terlibat secara hukum gitu. Jadi di sini tuh poinnya karyawan tuh harus baca surat perjanjian tersebut supaya kayak kalau misalkan ada kayak kasus apapun yang gak sesuai sama surat perjanjian itu tuh kita bisa mengajukan ke perusahaan gitu ya. Karena kalau misalkan si karyawan tuh nggak baca dari surat perjanjian tersebut, itu tuh bakal jadi masalah gitu, kayak apa aja yang nggak sesuai sama kita gitu. Secara hukum, apakah perusahaan itu tuh wajib memberikan perjanjian itu terhadap karyawannya, itu tuh wajib sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Pasal 54 Ayat 3. Pasal ini tuh adalah salah satu pasal yang tidak diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau sesuai pasal 54 di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu di sana ditentukan bahwa pertama perjanjian kerja itu harus dibuat dalam 2 rangkap. Jadi ada 2, yaitu masing-masing 2 rangkap itu ditandatangani oleh perusahaan oleh karyawannya. Jadi perusahaan itu ditandatangani dengan karyawan dan akan diberikan kepada karyawan dan perusahaan itu tuh yang udah ada tanda tangan dari karyawannya di rangkap 1 dan rangkap 2. Dan kedua rangkap ini tuh mempunyai tingkat hukum yang sama gitu. Jadi ini tuh sederajat gitu. Jadi masing-masing itu mendapat 1 rangkap, perusahaan mendapat 1 rangkap dan karyawan mendapatkan 1 rangkap, dan ini tuh harus mendapatkan yang asli dan bukan fotokopiannya gitu. Lalu bagaimana kalau perusahaan tidak menyerahkan dokumen perjanjian itu ke karyawannya? Karena dokumen itu adalah hak karyawan, maka tentunya karyawan berhak meminta langsung terhadap perusahaan. Kalau sudah diminta, perusahaan nggak juga menyerahkan, maka ini berarti sudah terjadi perselisihan hak, atau bahasa undang-undangnya perselisihan hubungan industrial. Karena di sini ada hak karyawan yang tidak diberikan oleh perusahaannya, yaitu naskah surat perjanjian kerjanya. Dan sesuai perjanjian perundang-undangan, setiap perselisihan hubungan industrial dalam hal ini adalah perselisihan hak, ini bisa dilaporkan hak atau bisa dicatat di disnaker hak untuk mendapatkan penyelesaian. Jadi karyawan tuh berhak melaporkan terhadap disnaker untuk mendapatkan hak-hak tersebut jika perusahaan itu tuh tidak mendapatkan dokumen perjanjian kerjanya. Selain perjanjian kerja tadi, di sini juga ada peraturan perusahaan. Jadi peraturan perusahaan juga merupakan dokumen yang wajib diserahkan ke karyawan oleh perusahaannya. Peraturan perusahaan ini yang berisi hak dan kewajiban yang diantara perusahaan dengan karyawan dalam rangka mereka menjalin hubungan kerja satu sama lain, sama seperti perjanjian kerja yang berpihak antara kewajiban. Tapi bedanya kalau misalkan peraturan perusahaan itu lebih umum gitu, antara perusahaan dengan semua karyawan hanya dalam satu perusahaan saja. Jadi tidak memihak perusahaan lain dan juga tidak memihak pada perusahaan lain antara karyawan gitu. Jadi hanya berpihak pada perusahaan kerja saja. Jadi kalau perjanjian kerja itu memihak antara perusahaan dengan satu orang kerja saja gitu. Jadi kalau misalkan ada hak dan kewajiban yang tidak diatur di perjanjian kerja, kita bisa cek peraturan perusahaannya. Misalnya aturan tentang pensiun atau cara mengajukan pensiun dini, termasuk misalnya aturan mengenai SP atau peraturan tentang SP ataupun PHK, tapi khusus hanya dalam perusahaan saja. Perusahaan ini wajib dilakukan oleh perusahaan, khususnya oleh perusahaan yang mempunyai minimal 10 orang karyawan. Jadi kalau misalkan perusahaan ini mempunyai 10 orang karyawan, jadi perusahaan ini tuh
wajib mempunyai peraturan pekerjaan. Jadi kalau misalkan perusahaan ini tuh udah mempunyai 10 karyawan, perusahaan ini tuh wajib memberikan naskah peraturan perusahaan tersebut terhadap karyawannya. Sama seperti perjanjian kerja juga, perusahaan ini wajib untuk memberikan naskah terhadap perusahaan kepada karyawannya. Bukan hanya memberikan naskah aja, tapi juga menjelaskan isinya ke dalam karyawan. Termasuk kalau misalkan ada perubahan dari naskah perusahaan tersebut. Jadi itu tuh kewajiban perusahaan. Konsekuensinya adalah kalau misalkan tidak memberikan naskah peraturan perusahaan tersebut, jadi konsekuensinya adalah bisa denda minimal 5 juta dan maksimal 50 juta rupiah. Plus karyawan juga berhak melaporkannya ke Disnaker terdekat. Dalam hal ini perselisihan hak antara karyawan yang tidak diberikan oleh perusahaan, yaitu hak untuk mendapatkan naskah peraturan perusahaan sesuai dengan peraturan undang-undang. Jadi sekali lagi, perusahaan wajib untuk menyerahkan naskah perjanjian kerja dan peraturan perusahaan kepada karyawan, dan jika tidak dilaksanakan maka akan ada konsekuensi hukumnya, bisa dengan pidana denda dan juga dilakukan ke Disnaker terdekat sebagai perselisihan hubungan industrial. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Mungkin nanti bisa dapat diterapkan kepada kita yang akan bekerja di tempat baru untuk lebih teliti lagi dalam membaca hak dan kewajiban kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.